Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Anak solih dan solihah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk pada subtema 4, yaitu penghematan energi. Subtema 4, tema 6, penghematan energi. Baik, anak solih dan solihah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, yuk berdoa dulu ya anak solih dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Baik, anak solih dan solihah, masih ingat nggak pesan Ustadz pekan lalu? Nah, kita tidak boleh boros. Boros itu temannya setan. Nah, boros itu temannya setan. Dalilnya apa, anak solih dan solihah? Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya syaitan. Quran surah Al-Isra. Nah, berarti kalau kalian nggak mau jadi saudaranya syaitan, berarti kalian tidak boleh boros, ya. Tidak boleh boros. Kalian harus hemat. Nah, sebagaimana pada butir sila kelima. Nah, ternyata hemat merupakan pengamalan butir sila kelima. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hemat merupakan pengamalan butir sila kelima. Contohnya apa, anak solih dan solihah? Nah, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Walaupun hak milik itu adalah ya milik kamu, jadi kamu bebas mau lakukan apa saja. Tapi ingat anak solih dan solihah, kita tidak boleh melakukan pemborosan. Kenapa? Kenapa sih nggak boleh boros? Ya tadi sudah Ustadz jelaskan, boros itu adalah temannya syaiton, saudara-saudaranya syaiton. Dan ingat anak solih dan solihah, setiap apa yang kamu lakukan di dunia ini, di bumi ini terhadap milik-milik yang Allah berikan kepada kalian, itu akan Allah mintain pertanggungjawaban, akan Allah hisap nanti di akhirat kelak, ya. Jadi kita harus menggunakan apa yang Allah kasih di dunia ini sebaik-baik mungkin, sehati-hati mungkin, agar kita dihisapnya dengan hisap yang ringan, ya, dan tidak termasuk orang yang memiliki sifat boros. Taib, anak solih dan solihah. Nah, perhatikan gambarnya. Oh, subhanallah. Ada anak laki-laki, dia menyalakan semua elektronik yang dia punya. Radio, kulkasnya tidak ditutup, kipasnya dibiarkan menyala, lampunya nyala semua, TV-nya nyala tidak ditonton, dan keran air dibuka begitu saja. Subhanallah. Begitu banyak energi yang dia biarkan terbuang begitu saja. Nah, mungkin nanti ketika dia tersadar, tahu-tahu keran air sudah membanjiri, dia tenggelam. Mungkin. Wallahu alam. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita, tidak boleh menyia-nyiakan apa yang sudah Allah berikan. Kita nyalakan semua lampu yang kita punya, TV kita biarkan menyala tanpa kita lihat, radio kita nyalakan, sedangkan dia pakai headset, dia buka kulkas tidak ditutup, kipas anginnya dinyalakan, keran air dibuka, dan kemudian di gambar berikutnya ada orang yang begitu banyak membawa belanjaan. Nah, ini termasuk pemborosan, anak solih dan solihah. Ketika kalian diberikan rizki yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian hambur-hamburkan, nah perhatikan anak solih dan solihah, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Nah, kalian udah punya sepatu bagus, masih layak digunakan, kemudian aduh aku bosen, aku mau beli lagi. Nah, ini yang nggak boleh, manfaatkan yang ada. Qanaah, ya, cukup dengan apa yang sudah ada. Jangan terus dikoleksi, sepatunya ada 20. Nah, nggak mungkin kan rumah kalian udah seperti toko sepatu jadinya. Terlalu banyak, nggak mungkin kalian dalam satu hari menggunakan sepatu 5. Nggak mungkin. Baju kalian banyak, gamis kalian banyak, nggak mungkin kalian sekali pakai langsung 10 gamis. Nggak mungkin, karena nggak akan muat dan badan kamu akan lebih besar lagi jadinya terlihatnya. Pasti setiap hari kamu akan menggunakan baju 1 atau 2 pakaian. Nah, jadi tidak boleh kita boros terhadap hak milik yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak salih dan salihah,
Ternyata orang yang boros dia tidak peduli kepada orang lain dan dia juga tidak peduli terhadap alam. Nah, orang yang boros itu dia tidak peduli kepada orang lain, dia juga tidak peduli terhadap alam, dan dia juga termasuk siapa? Saudaranya syaiton. Ya, dia termasuk saudaranya syaiton dan dia juga tidak peduli terhadap orang lain juga terhadap alam. Berarti gimana caranya anak solih dan solihah? Ya kita harus jadi orang yang hemat. Tidak boleh menghambur-hamburkan apa yang kita miliki. Nah, anak solih dan solihah, perhatikan. Nah, ini bagian dari hemat. Apa yang dihemat? Energi BBM, bahan bakar minyak. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi BBM. Nah, bahan bakar minyak. Nah, untuk yang rumahnya jauh gimana Ustadz? Rumah anak jauh banget Ustadz. Nggak mungkin anda jalan kaki. Yang ada sampai sekolah udah keringatan, udah kesiangan. Nggak mungkin. Ya sudah, kalau misalkan rumah kalian jauh ya manfaatkanlah apa yang Allah berikan kepada kalian. Manfaatkan nikmat kendaraan yang Allah berikan kepada kalian. Nah, kecuali untuk yang rumahnya dekat, gedung sekolahnya terlihat, masa ia harus menggunakan kendaraan, sepeda motor, dan lainnya. Jika kalian punya sepeda, manfaatkan sepeda kalian. Atau berjalan kaki, itu lebih sehat. Ya, anak solih dan solihah. Dan termasuk menghemat energi BBM. Kemudian, perhatikan, ada 2 buah gambar. Nah, gambar yang pertama itu menunjukkan hak dan gambar yang bawah menunjukkan kewajiban. Ada gambar trotoar dan zebra cross. Nah, apa sih haknya dari trotoar? Nah, anak solih dan solihah, hak kalian sebagai pejalan kaki itu mendapatkan keamanan saat berjalan. Nah, ini termasuk hak kalian nih. Ketika kalian ke sekolah, mungkin ada trotoar yang bisa dimanfaatkan, yang berarti hak kalian mendapatkan keamanan saat berjalan. Nah, qadarullah ini nggak ada fasilitas ini untuk menuju ke sekolah kita. Tapi ketika kalian ke Jakarta, ke kota-kota besar yang ada trotoarnya, hak kalian itu adalah mendapatkan keamanan saat berjalan. Nah, jadi kalau ketika ada motor lewat, nah berarti dia melanggar hak kalian. Dan insya Allah nanti Allah yang membalas semuanya. Nah, berarti hak kalian adalah mendapatkan keamanan saat berjalan. Kewajiban kalian apa anak solih dan solihah? Nah, perhatikan. Ketika kalian menyeberang, ada zebra cross. Nah, kewajiban kalian adalah menaati peraturan agar selamat. Agar tidak ditabrak oleh kendaraan yang lewat di jalan raya. Kewajiban kalian adalah menggunakan rambu-rambu yang sudah diberikan oleh pemerintah. Berarti kita menaati peraturan agar selamat, yang melewati zebra cross untuk menyeberang, enggak langsung melonong. Ya, kalau misalkan tidak ada zebra crossnya, ya kalian lihat kanan dan kiri terlebih dahulu sebelum menyeberang. Nah, itu saja anak solih dan solihah. Insya Allah materinya singkat dan sedikit. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selanjutnya untuk tugasnya, anak solih dan solihah, perhatikan halaman 151 dan 161. Nah, di halaman 151 ada hak yang dilaksanakan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Ada 4 gambar. Ada gambar orang yang makan, ada orang yang sedang menyiram tanaman, ada orang yang sedang mandi, main air, dan limbah industri. Nah, itu kalian amati haknya apa, kewajibannya apa. Kemudian di halaman 161 ada 4 gambar, proses belajar di kelas, kelas bersih dan rapi, lingkungan sekolah asri, tempat penyeberangan aman. Nah, contohnya proses belajar di kelas. Ustadz kasih 1 contoh nih, jawabannya. Hak saya adalah apa? Ketika kalian belajar di kelas, hak kalian adalah mendapatkan ilmu. Sama halnya ketika Ustadz jelaskan di dalam video ini. Hak kalian itu mendapatkan penjelasan materi hari ini. Dari siapa? Dari guru kalian, dari Ustadz atau Ustazah. Berarti mendapatkan apa? Apa yang didapatkan? Ilmu. Hak saya adalah mendapatkan ilmu pelajaran. Kewajibannya apa anak solih dan solihah? Kewajibannya adalah memperhatikan apa yang disampaikan Ustadz atau Ustazahnya. Kewajiban kalian saat ini adalah memperhatikan apa yang Ustadz sampaikan di dalam video ini. Ya. Nah, berarti haknya tadi apa? Mendapatkan ilmu pelajaran. Kewajibannya apa? Kewajibannya memperhatikan penjelasan dari guru kalian. Nah, banyak lagi contoh-contoh hak dan kewajibannya. Kalian bisa kembangkan sendiri. Ya, itu saja anak solih dan solihah. Ustadz mohon maaf atas segala
kekurangan dalam penyampaian materi pada pagi hari ini. Yang benar semuanya hanya milik Allah, dan setiap kesalahan dan kekhilafan adalah milik Ustaz pribadi. Kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.